Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sugeng Wirnatna MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Nandita Nabila. Saya di sini akan memaparkan materi tentang Bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan. Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan antar manusia. Menurut Rahayu, bahasa merupakan alat komunikasi yang umum dalam masyarakat. Bahasa diucapkan dan didengar, bukan ditulis dan dibaca. Keberadaan bahasa memang sangat penting bagi anggota masyarakat untuk dapat berinteraksi dengan sesamanya. Oleh karena itu, setiap negara harus memiliki bahasa untuk mempermudah anggota masyarakat berpendapat. Hal itu juga dapat membuat rasa persatuan dan kesatuan dalam negara. Selanjutnya di sini ada fungsi bahasa, yaitu yang pertama ada fungsi interpersonal. Fungsi ini untuk membentuk, mempertahankan, dan memperjelas hubungan di antara anggota. Yang kedua itu ada fungsi ideasional. Fungsi ini untuk menyampaikan informasi di antara anggota masyarakat. Dan yang terakhir itu ada fungsi tekstual. Fungsi ini untuk menyediakan kerangka pengorganisasian dikhususkan yang relevan dengan situasinya. Selanjutnya ada pengertian penghala. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghala itu diartikan sebagai penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi penghala ilmu pengetahuan, perlu memiliki kekuatan penuh, sehingga mampu untuk menarik sesuatu benda atau semacamnya. Hukum Newton menegaskan untuk mendorong sebuah benda atau jenisnya menjadi penarik bila gaya F, benda pendorong lebih besar daripada gaya F, benda yang akan didorong. Oleh karena itu, jika bahasa Indonesia akan dijadikan penarik ilmu pengetahuan dan media teknologi, maka perlu memiliki kekuatan atau kemantapan. Selanjutnya di sini ada peran dan manfaat bahasa. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Bahasa juga mencirikan identitas suatu bangsa atau kelompok tertentu, karena bahasa merupakan hasil perkembangan budaya yang sekaligus mencerminkan budaya bangsa tersebut. Penguasaan terhadap bahasa melebihi atribut apapun, dan hal inilah yang membedakan manusia dengan makhluk yang lainnya. Orang lain dapat memahami kemanusiaan seseorang dengan mengetahui dan memahami bahasa yang menjadikan. Selanjutnya di sini ada ragam bahasa dalam ilmu pengetahuan. Ragam bahasa ilmiah merupakan ragam bahasa yang didasarkan pada pengelompokan menurut jenis pemakaian dalam bidang kegiatan sesuai dengan sifat keilmuan yang secara umum tetap berpola pada ragam atau bahasa Indonesia. Ragam bahasa ilmiah memiliki ciri-ciri yaitu baku, logis, cendekia, tepat, dan runtut. Ragam bahasa Indonesia cendekia adalah ragam bahasa yang bergerak dalam bidang ilmu pengetahuan bahasa Indonesia. Ragam ilmu digunakan untuk menggunakan hasil berpikir logis secara tepat. Ragam bahasa ilmu lebih berkomunikasi dengan pikiran daripada dengan perasaan. Oleh karena itu, ragam bahasa ilmu bersifat tenang, jelas, tidak berlebih-lebihan atau hemat, dan tidak emosional. Dengan demikian, ragam bahasa dalam bidang ilmu pengetahuan adalah bahasa baku. Selanjutnya ada bahasa Indonesia dalam pendidikan. Bahasa sebagai wujud komunikasi antar manusia yang mencerminkan karakter diri dari manusia tersebut. Penggunaan bahasa menjadi contoh awal dalam mengenal karakter seseorang. Pembelajaran sastra melalui bahasa dan budaya dapat meningkatkan karakter kebangsaan yang memajukan bangsa dan negara di era globalisasi. Pembelajaran sastra melalui bahasa dan budaya secara tidak langsung mengajarkan bagaimana mencintai tanah air dengan peristiwa yang ada di dalam sastra. Pendidikan di Indonesia menempatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu bidang studi yang diajarkan di sekolah. Pengajaran bahasa Indonesia haruslah berisi usaha yang dapat membawa serangkaian keterampilan tersebut. Erat hubungan proses-proses yang mendasari pikiran. Semakin terampil seseorang bahasa, semakin cerah dan jelas pula pikirannya. Menurut Tarigan, keterampilan bahasa mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama ada keterampilan menyimak, keterampilan bicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Dan keempat keterampilan tersebut saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai penghala ilmu pengetahuan.
Bahasa Indonesia berkembang sangat pesat sehingga dapat meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan serta sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Kata pengelola dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu berarti penarik. Oleh karena itu, untuk menjadikan bahasa sebagai pengelola ilmu pengetahuan harus memiliki kekuatan dan kemampuan untuk menariknya. Bahasa sebagai pengelola ilmu pengetahuan bergerak dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan proses dalam masyarakat yang dengan sengaja mentransformasikan warisan budayanya, yaitu pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan dari generasi ke generasi melalui lembaga-lembaga pendidikan seperti kayak sekolah, perguruan tinggi, dan melalui lembaga-lembaga lainnya. Selanjutnya ada peran bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu berperan untuk mengantar dan menyampaikan ilmu pengetahuan kepada berbagai kalangan dan tingkat pendidikan. Bahasa Indonesia juga telah digunakan dalam karya-karya ilmiah seperti tesis, skripsi, disertasi, tugas akhir, dan laporan penelitian. Hal itu menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah dapat dijadikan sebagai alat penyampaian teks dan sekaligus menepis bahwa bahasa Indonesia belum mampu mewadahi konsep iptek. Peran bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan memang tanggung jawab bagi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi iptek untuk membangun nasional. Selain itu, bahasa Indonesia berperan sebagai wahana transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya ada bahasa Indonesia sebagai pengelola dan wahana iptek. Peran bahasa Indonesia sebagai pengelola dan wahana iptek membawa bahasa Indonesia pada posisi yang strategis. Kata pengelola berakar dari kata hela yang secara etimologi berasal dari bahasa Minangkabau, elo dengan makna tarik. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2008, kata hela bermakna tarik, sedangkan penghela yang diturunkan dari verba menghela bermakna penarik. Hukum alam menyatakan bahwa penghela akan berhasil menarik apa yang dihelanya apabila memiliki kekuatan dan kemantapan. Dalam hal ini, bahasa Indonesia dipandang mampu menjalankan tugas tersebut melalui kekuatan dan kemantapan yang dimilikinya. Tidak hanya semata-mata sebagai pengelola iptek, melainkan juga sebagai bahasa dunia. Peran bahasa Indonesia sebagai pengelola dan wahana iptek dalam konteks pembelajaran memiliki makna ganda, yaitu yang pertama sebagai pintu masuk untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Yang kedua ada media untuk mendistribusikan suatu topik ke topik lainnya. Bahasa Indonesia di era globalisasi. Bahasa Indonesia perlu dikembangkan karena masih mengalami kekurangan dari segi kosakata dalam peristilahan. Sasaran pengembangan bahasa adalah bahasa Indonesia, sedangkan sasaran pembinaan bahasa adalah masyarakat atau pemakai bahasa Indonesia. Meskipun masyarakat Indonesia mempunyai bahasa ibu, namun mau tidak mau harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Menurut Cair, berpendapat ada dua faktor yang menyebabkan terus melakukan pembinaan bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu ada kualitas pemakaian bahasa Indonesia tidak mengerti kaidah bahasa yang baik, sehingga mereka asal mengerti. Kedua, itu ada akibat arus globalisasi. Masyarakat Indonesia mengalami erosi rasa kebangsaan, sehingga mereka lebih bangga saat menggunakan bahasa asing. Selain bahasa asing, dalam proses pembelajaran bahasa ibu atau daerah juga sering bercampur dengan bahasa Indonesia. Istilah tersebut campur kode, yaitu pemakaian dua bahasa atau lebih dengan saling memasukkan unsur bahasa yang satu ke bahasa yang lain dan melibatkan unsur kebahasaan dan tingkat kata sampai klausa. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah bahasa adalah sebagai komunikasi yang digunakan manusia untuk saling berinteraksi, bekerja sama, dan mengidentifikasi diri. Bahasa Indonesia memiliki 4 kedudukan sebagai bahasa persatuan, bahasa negara, bahasa nasional, dan bahasa resmi. Dalam perkembangannya, bahasa berkedudukan sebagai bahasa budaya dan bahasa ilmu, atau bahasa sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Bahasa dalam keilmuan adalah ragam bahasa baku. Bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan adalah bahasa yang digunakan dalam dunia pendidikan. Bahasa tersebut digunakan sebagai bahasa utama dalam penyampaian dan pembawa ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia tidak harus menggunakan bahasa asing dalam penyampaian ilmu pengetahuan.
Peran bahasa Indonesia sebagai penghalang ilmu pengetahuan adalah bahasa Indonesia menjadi pendukung ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kepentingan pembangunan nasional. Pada era globalisasi, bahasa Indonesia perlu dilakukan pengembangan dan pembinaan. Hal itu supaya tidak mudah terpengaruh oleh bahasa asing, terutama bahasa Inggris yang sudah dahulu menjadi bahasa penghalang ilmu pengetahuan. Pembinaan bahasa dapat digunakan dengan dua jalur, yaitu jalur pengajaran di sekolah dan jalur penyuluhan di masyarakat umum. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang bahasa Indonesia sebagai penghalang ilmu pengetahuan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.